Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Selamat mengikuti. Halo, selamat sore mitra bisnis. Riki Santoso hadir kembali menemani Anda di Radio Talk Show Pas FM. Dan sore hari ini kami akan berbincang tentang sesuatu yang kayaknya ini sudah mulai common ya. Termasuk untuk Anda mungkin yang memiliki putra atau putri di usia SD kelas 5 atau 6. Ini terkait dengan HPV mitra bisnis ya. Ini kita akan bahas sore hari ini tentunya. Dan saya juga sudah kedatangan tamu spesial sore hari ini yang sudah hadir di studio Pas FM. Yang pertama ada Dr. Anita Sari, Dokter Klinik Medika Utama Pakuwon City. Halo dok. Halo, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Baik-baik. Setelah menerjang hujan ya tadi ya. Tidak menyurutkan semangat untuk datang ke studio Pas FM ya. Iya, betul. Sehat ya dok ya? Sehat. Tentunya, sehat juga kan? Sehat juga. Tentunya Dr. Anita tidak sendirian karena di sini juga sudah hadir Bapak Teguh Wibowo Sulaiman dari Vaksi House. Halo, selamat sore. Halo, Pak sore. Teguh. Iya, selamat sore ya. Gimana hujan tadi? Hujan. Hujan ya. Surabaya sudah rata kayaknya hujannya ya. Betul. Wah, badai ini. malah. Badai. Kalau Oke. badai menghadang, sikat. Wah. Bisa aja nih Pak Teguh. Oke, kita akan membahas tentang HPV mitra bisnis. Ini jadi salah satu topik yang juga perlu Anda simak ya, terkait tentang penyakit yang denger-denger katanya kita jadi juara umum ya, juara bertahan. Juara bertahan di Juara. Asia Tenggara. Oke. Kita lebih lanjutnya nanti kita akan dengarkan langsung dari Dr. Anita Sari. Dok, sebelum kita membahas tentang kita sebagai juara umum di Asia Tenggara, juara bertahan gitu ya, sebenarnya HPV ini apa sih dok? HPV sendiri itu adalah human papilloma virus, di mana virus ini paling sering adalah menyebabkan kanker serviks untuk wanita, tetapi dia juga bisa menyebabkan kanker-kanker di organ reproduksi wanita yang lain, seperti ovarium, kemudian vagina, walaupun itu jarang terjadi, dan juga bisa menyebabkan, kanker pada laki-laki di kanker penis ataupun di kanker anusnya. Oke. Nah itu bagaimana seseorang bisa sampai terkena HPV? Ini hulu hilirnya seperti apa sih dok? Oke. Seseorang yang bisa terkena virus human papilloma virus ini penularannya harus berhubungan seksual dahulu. Oke. Jadi berhubungan seksualnya bisa per vaginam ataupun anal untuk saat ini yang mungkin bisa terjadi. Terus kemudian oral atau manual seperti itu. Jadi virusnya itu seseorang yang sudah pernah berhubungan seksual pasti kemungkinan besar akan pernah terpapar virus HPV ini. Oke. Nah kalau di Indonesia sendiri HPV ini menjadi penyakit yang seperti apa sih dok? Di Indonesia ini kita paling sering kan untuk menyebabkan kanker serviks kan ya. Dia adalah kanker serviksnya nomor 2 untuk kanker serviks di wanita setelah kanker payudara, dan dia akan sering menyebabkan paling banyak menyebabkan kematian. Untuk saat ini perharinya kita bisa menemukan pasien yang meninggal karena kanker serviks itu 2 orang setiap hari. Wow, 2 orang setiap harinya. Iya. Wow, sudah separah itu ya dok Iya. ya. Sampai kita jadi juara bertahan di Asia Tenggara itu maksudnya se-urgent apa sih dok? Jadi gini, karena mungkin perilaku berhubungan seksual kita itu sekarang lebih maju, lebih usianya lebih maju lagi, sudah 20 tahun ke bawah, mungkin mereka sudah mulai berhubungan seksual. Jadinya mereka karena kurang edukasi untuk misalkan pencegahan pencegahan untuk virus HPV ini bagaimana. Jadi kita terpaparnya lebih banyak. Oke, jadi edukasi resiko tuh di Indonesia kurang ya dok ya? Iya, apalagi kalau yang di pelosok-pelosok mungkin ya untuk edukasinya mungkin minimal juga. Oke, pertumbuhannya dari tahun ke tahun seperti apa dok? Data dari 2018 ke 2020 itu peningkatannya signifikan sekali, lebih dari 40%. Oh, lebih dari 40%? Iya. Untuk kejadian kanker serviks karena virus HPV ini.
Orang yang beresiko terkena HPV ini range umurnya dari berapa sampai berapa, Dok? Kalau range umur mungkin kita tidak akan tahu, tapi untuk riwayatnya adalah misalkan sering bergonta-ganti pasangan untuk berhubungan seks, terus kemudian usia berhubungan seks yang terlalu dini, riwayat melahirkan yang terlalu banyak di atas 4 kali. Oh, itu juga beresiko? Iya, itu beresiko. Terus kemudian sebenarnya bermacam-macam ya, Dok ya? Iya, betul. Wah, ini jadi salah satu concern untuk mitra bisnis juga ya. Ternyata angkanya dari 2018 naiknya cukup signifikan mitra bisnis. Ini menjadi salah satu concern. Boleh dilanjutkan, Dok? Terus kemudian merokok, kalau misalkan sering lebih dari 15 batang per hari. Kemudian juga ada faktor genetik, jangan lupa, karena untuk kanker kan pasti ada risiko genetiknya. Terus kemudian riwayat pernah menderita infeksi menular seksual. Itu akan cenderung bisa kita terinfeksi oleh virus HPV ini. Wow, begitu mitra bisnis ya. Bagaimana pencegahannya kita akan kembali tentunya masih di Radio Talk Show Pas FM. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 1nya 4 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda, tetap di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Masih menemani Anda mitra bisnis Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Vaksi House. Kita masih berbincang mengenai tentang HPV mitra bisnis. Jadi pastikan Anda tetap tune in sampai di jam 5 nanti. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 1nya 4 kali 043. Kita masih berbincang bersama Dr. Anita Sari. Dok, tadi ternyata banyak sekali ya triggernya. Salah satunya adalah melahirkan lebih dari 4 kali. Tidak hanya berhubungan seksual secara bebas begitu ya. Ada merokok juga, itu juga jadi salah satu faktor juga. Nah, pencegahannya seperti apa sih, Dok? Jadi begini, jika kita terkena virus HPV, ini adalah satu-satunya virus yang kanker kan dia akan menyebabkan kanker serviks. Nah, satu-satunya kanker yang kita sebenarnya bisa mencegah sejak dini. Karena kita sudah punya vaksinnya. Jadi pencegahan kita itu akan ada dibagi menjadi 2, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primer sendiri yaitu vaksinasi sendiri, yang sekarang sudah juga oleh pemerintah diberikan secara gratis untuk kelas 5 dan kelas 6 SD, ikut program bulan imunisasi anak sekolah. Nah, kemudian untuk pencegahan sekundernya sendiri itu adalah dengan deteksi dini. Deteksi dini yang dimaksud adalah jika seseorang telah berhubungan seksual, minimal kita harus melakukan pemeriksaan dalam, namanya pap smear. Itu dilakukan setiap 1 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Terus kemudian kita juga harus menerapkan pola hidup sehat dengan juga tidak berganti-ganti pasangan untuk berhubungan seksual. Terus kemudian menghindari perilaku seksual yang beresiko, misalkan dengan menggunakan alat yang saat ini mungkin sering terjadi. Terus kemudian untuk merokok dan alkohol juga tidak. Seberapa besar pengaruh rokok dan alkohol, Dok? Gini, rokok dan alkohol itu kan pasti akan menurunkan imunitas kita. Nah, kalau imunitas kita turun, nah kita akan lebih gampang terkena virus ini. Jadi gerbangnya adalah imunitas itu tadi, betul. Ya, Dok ya. Oke. Nah, terkait dengan vaksin tadi, Dok, anak kelas 5 sampai kelas 6 sekarang sudah mendapatkan ya. Iya. Berarti vaksinasi ini bisa didapatkan bahkan untuk individu yang belum melakukan hubungan seksual itu juga sudah bisa ya, Dok ya? Sangat betul sekali, karena itu malah lebih bagus karena dia belum terpapar. Seperti itu. Jadi harapannya kalau misalkan kelas 5 dan diberikan pada kelas 5 dan kelas 6, dia akan membentuk antibodinya semakin tinggi. Mungkin ada orang tua yang bingung loh, kenapa anakku dikasih
vaksin HPV padahal aku masih kecil. Mungkin itu bisa jadi salah satu pertanyaan yang dijawab juga ya, karena semakin dini kita memberikan vaksinnya semakin bagus untuk melindungi tubuh kita dari infeksi virus tersebut. Oke. Dan kalau misalnya ngomongin tentang pemberian vaksin, tapi kan nggak mungkin anak masih bertentangan dengan norma. Kayaknya anak saya nggak mungkin deh nanti kalau misalnya udah gede pun juga melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kita tidak bisa menghindari resiko tersebut ya dok. Betul, ya, tetap iya, ya. tetap. Wow. Nah dok, kalau misalnya vaksinasi itu diberikan kepada orang yang sudah melakukan hubungan seksual dan memiliki resiko, bagaimana pengembangan atau penerimaan tubuh terhadap vaksinasi tersebut? Sebenarnya adalah tidak ada kata terlambat untuk vaksin apapun. Jadi kalau misalkan sudah pernah berhubungan seksual pun kita tetap bisa untuk melakukan vaksin tersebut. Nah, tapi ada syaratnya. Biasanya kita minta untuk dilakukan pemeriksaan dalam seperti pap tersebut. Kenapa? Karena kita harus melihat bentuk serviks kita seperti apa. Apakah ada luka atau tidak. Dengan harapan misalkan ada luka, kita masih bisa mengobati dulu sebelum diberikan vaksin tersebut. Jadi untuk mencegah misalkan, jangan sampai nanti kasarannya kok setelah divaksin aku malah jadi sakit gitu. Oke. Nah, kalau dari ketika kita menerima vaksin tersebut gitu ya, apakah ada efek samping mungkin setelah penerimaan vaksin? Kan kadang-kadang kalau misalnya kita dari pengalaman COVID kan ada setelah suntik ada efeknya gitu. Nah, apakah juga sama? Tetap sama. Untuk setiap obat atau vaksin pasti tetap akan muncul efek sampingnya. Yang paling sering muncul adalah nyeri pada tempat suntikan atau bengkak pada tempat suntikan. Bisa juga demam. Beberapa kasus ada yang misalkan sakit kepala ataupun mungkin bisa gatal-gatal. Tapi biasanya itu akan menghilang dalam 2x24 jam. Nah, untuk vaksin HPV ini sendiri apakah sifatnya, kan ada beberapa vaksin yang hanya mengurangi resiko atau mengurangi keparahan terhadap suatu penyakit. Nah, apakah vaksin HPV ini juga sama halnya dengan vaksin-vaksin seperti itu, dok? Sama, dia akan mengurangi resiko kita untuk tidak terjadi misalkan penyakitnya, misalkan kita terkena kutil kelamin itu yang paling minimal atau terjadinya kanker. Ya, perlindungan vaksin ini bisa mencapai 95%. Wow, cukup tinggi ya. Cukup ternyata tinggi, ya. Dan untuk penelitiannya saat ini masih sedang berjalan, bisa mengcover lebih dari 14 tahun. Wow, 14 tahun ya dok ya? Betul. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri penanganannya, penanggulangannya juga sudah ada di Indonesia. Berarti apakah bermasalah dengan edukasi hingga angkanya cukup tinggi, bahkan kita di Asia Tenggara nomor 1 begitu? Untuk program pemerintah sendiri pun itu baru dimulai kan 2022 yang dilakukan pada anak-anak usia kelas 5 dan kelas 6 SD. Nah, sedangkan mungkin kan sudah ada generasi-generasi yang terdahulunya dan kita belum mendapatkan vaksin tersebut. Kita hitungannya ya mungkin telat dalam tanda kutip ya untuk mengetahui vaksin ini. Sebenarnya vaksin ini pun sudah ada sejak tahun 2000-an. Ya sudah lama. Nah, tapi kita baru mulai vaksin ini kalau semoga saya tidak salah di 2014 atau di 2016 kita baru mengenal vaksin HPV ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun programnya untuk anak kelas 5 sampai 6 ya dok ya dari pemerintah, kalau misalnya kita merasa kita membutuhkan, kita bisa untuk mencari fasilitas vaksinasi sendiri ya dok. Betul. Sebenarnya bukan kita merasa ya, sebaiknya kita vaksin karena mencegah lebih baik daripada kita sudah terkena penyakit yang disebabkan oleh HPV ini. Karena menurut data beberapa pasien itu datang dengan mereka sudah mempunyai gejala yang lebih lanjut. Maksudnya sudah terdiagnosa kanker serviks. Nah, biasanya stadiumnya mereka untuk yang datang itu sudah tinggi, sekitar stadium 3 seperti itu. Mereka jarang yang kita temui masih stadium 1 ataupun 2.
Kalau misalkan stadium 1 atau stadium 2 kita mungkin masih bisa mengobati secara agresif. Tapi misalkan sudah stadium 3 sampai stadium 4 kan kadang untuk angka harapan hidupnya sudah menurun. Seperti itu. Wow, mitra bisnis, Anda mungkin punya banyak pertanyaan yang bisa langsung dikirim melalui WhatsApp kami di 0812 144 043 mungkin terkait tentang penanganannya, pencegahan lebih lanjutnya, lalu seberapa pentingnya. Anda bisa bertanya langsung, masih ada waktu, dan kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali setelah ini. Mitra bisnis tetap bersama kami di Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Faksi House. Aduh bro, kamu itu loh bentar-bentar sakit. Kapan hari kena herpes, tahun lalu opnam gara-gara DB, terus sekarang batuk gak sembuh-sembuh. Kerjaan dan bisnis itu penting bro, tapi kesehatan jauh lebih penting. Kamu tuh butuh vaksin. Vaksin? Biar apa? Biar daya tahan tubuh kamu makin kuat. Dapatkan pengalaman vaksinasi yang praktis, aman, nyaman, dan harga terjangkau hanya di Faksi House. 100% aman karena dipersonalisasikan oleh dokter umum atau spesialis. Vaksinasi mudah di 4 cabang Faksi House: Klinik Sandorok dan Klinik Medika Utama Jalan Ciliwung, Klinik Medika Utama Pakuan City, dan Apotik Medika Utama Kupang Jaya, Surabaya, serta bisa home service. Anda bisa menikmati potongan hingga 10% dan free vaksin flu dengan customer loyalty card. Follow Instagram @faksihouse.id. Faksi House, vaksin pilihan. Vaksin hari ini untuk sehat selamanya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Faksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Faksi House masih menemani Anda mitra bisnis. Kita masih berbincang terkait tentang HPV dan penanganannya. Salah satunya adalah vaksin. Yang menarik adalah pemberian vaksin nih dok. Kalau misalnya pemberian vaksin itu dilakukan oleh orang yang sudah memiliki resiko, atau let's say kita sebut saja sudah aktif secara seksual atau sudah terkena kankernya. Nah itu gimana efektivitas vaksinasi tersebut? Jadi begini, jika seseorang itu terinfeksi virus, terdeteksi ada virus HPV di dalam tubuhnya, itu masih bisa dilakukan untuk vaksinasi. Karena dengan diberikan vaksin tersebut, kita bisa mengurangi gejala yang akan timbul. Tetapi jika orang tersebut sudah mengalami seperti kanker serviks, kita sudah tidak bisa karena vaksin ini tidak akan menyembuhkan kankernya. Ya, bukan obatnya. Jadi ini cuma untuk pencegahannya saja. Karena sudah berubah menjadi kanker ya, sudah dok ya. berubah menjadi kanker. Dan tentu penanganannya juga akan berbeda. Oke. Nah, dok, kalau misalnya kita mau vaksin gitu ya, apakah ada prosedur-prosedur yang perlu dilakukan, misalnya cek kesehatan terlebih dahulu, atau bisa langsung datang, dok, saya mau vaksin sekarang, langsung dikasih gitu? Jadi pasti dokternya pasti akan bertanya dulu untuk riwayatnya, apakah sudah pernah berhubungan seksual atau belum, terus kemudian apakah ada riwayat demam, apakah saat ini maksudnya sedang sehat-sehat saja atau tidak. Nah, jika belum pernah berhubungan seksual sama sekali dan tidak ada demam untuk saat ini, bisa langsung dilakukan vaksin tersebut. Tetapi jika sudah pernah berhubungan seksual, kita akan meminta dilakukan pemeriksaan seperti contohnya pap smear. Berarti pap smear itu untuk wanita ya dok? Untuk ya? ke wanita. Kalau laki-lakinya apakah sama juga? Kalau laki-laki sejauh ini tidak ada dilakukan pemeriksaan apapun. Jadi memang perlu adanya peninjauan lebih lanjut terhadap kondisi, terutama untuk pasien wanita ya dok. Betul, ya? Iya. Wah, ini jadi salah satu penanganan atau pencegahan yang perlu dilakukan mitra bisnis ya. Kita berbincang tentang vaksin. Saya saat ini juga sudah kedatangan Bapak Teguh Wibowo Sulaiman dari Faksi House. Pak Teguh, melihat wow, angka HPV di Indonesia ternyata tinggi ya, dan sebenarnya penanganannya adalah pencegahannya adalah vaksin. Ini yang perlu diberikan. Kalau mengutip Dokter Anita tadi, bukan hanya yang merasa, tapi semua orang. Di bold. Nah, Faksi House sendiri ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Faksi House ini apa sih, Pak Teguh?
Ya, jadi sebelumnya Vaksi House itu adalah rumah vaksin. Jadi kami ini bekerjasama dengan klinik yang di klinik-klinik yang di Surabaya untuk memberikan edukasi tentang pentingnya vaksinasi. Oke. Dan tentunya kami juga memberikan vaksin yang berkualitas. Seperti itu. Salah satunya adalah vaksin HPV ini tadi ya, Benar Pak sekali. Teguh ya. Benar sekali. Oke. Nah, Vaksi House sendiri ini dapat ditemukan di mana saja, Pak Teguh? Jadi Vaksi House ini bekerjasama dengan 4 klinik di Surabaya. Di Surabaya Timur ada Medika Utama Pakuan City. Kemudian di Surabaya Tengah ada di Medika Utama Ciliwung dan Klinik Sanodok. Kemudian di bagian barat ada Apotek Medika Utama Kupang Jaya. Oke. Seperti Nah, itu. kalau misalnya kita mau datang untuk vaksin, apakah kita kadang ada orang FOMO setelah dengar talk show ini, waduh kayaknya aku perlu gitu, langsung datang, saya mau vaksin. Nah, itu apakah langsung dikasih di Vaksi House atau Vaksi House sebenarnya punya prosedurnya sendiri untuk pemberian vaksin? Ya, jadi kalau nilai dari kami adalah salah satunya adalah pelayanan yang cepat. Oke. Jadi pasien mau datang bisa, mau janjian dulu juga bisa. Tapi kalau saya menyarankan lebih enak janjian dulu. Oke. Jadi misalnya saya mau vaksin HPV nih, bisa enggak? Oh ya bisa. Jadi kami juga kan harus dokter yang menyuntik nih. Jadi kami juga lihat dulu dokter kami itu seperti apa. Apakah mungkin banyak pasien yang lagi ngantri vaksin? Oke. Nah, jadi kan harus ngantri itu akhirnya. Jadi ya lebih baik sih janjian dulu seperti itu. Oke. Fasilitas dari Vaksi House sendiri ini apa aja yang diberikan ke mitra bisnis? Ya, jadi dari Vaksi House ini kami dasarnya adalah memberikan edukasi mengenai vaksinasi. Dengan edukasi ini kami mengharapkan masyarakat itu sadar vaksinasi ini pentingnya seperti apa. Seperti ini vaksin HPV kan memang sebaiknya dan wajib ya dok ya, wajib disuntikan seharusnya. Dokter tadi wajib vaksinasi. Pak Teguh bilang sebaiknya, dokter langsung noleh, wajib. Salah ya, wajib ya dok ya. Wajib. Nah, Supaya angka kematiannya turun. Nah, supaya turun. Nah, itu supaya masyarakat sadar, kami kan harus memberikan edukasi. Nah, itu salah satu tugas dari kami. Oke. Nah, setelah masyarakat sadar, ya kami juga harus memberikan vaksin yang benar, yang berkualitas. Jangan sampai vaksin yang abal-abal seperti itu. Dan setelah vaksin yang berkualitas itu tadi pelayanan juga harus cepat. Dan misalnya pun pasien susah mau ke tempat kami, kami bisa melakukan home service. Oh, Gitu. menyenangkan sekali. Nah, kalau misalnya di Vaksi House sendiri, apakah cuma ada vaksin HPV saja atau ada vaksin-vaksin yang lain misalnya? Ya, kalau saya bisa bilang vaksin kami terbilang lengkap. Oke. Jadi vaksin HPV ada, influenza ada, pneumonia ada, tipes juga ada. Oh. Jadi banyak sekali vaksin yang ada di tempat kami. Bisa dibilang dari vaksin untuk penyakit-penyakit ringan, influenza tapi nggak bisa disebut ringan ya. Walaupun sebagai masyarakat negara tropis kayaknya kita udah erat sekali dengan influenza, tapi ternyata resikonya besar, nggak bisa disebut ringan. Dan ternyata itu juga ada ya di Vaksi House ya, vaksinnya. Jadi ya? dari usia dini sampai di atas 50. Usia tua itu ada. Untuk cacar api juga ada. Untuk demam berdarah lagi musim hujan. Ah, betul. Itu juga ada. Jadi lengkap semuanya seperti itu. Oke, nah ini yang pasti ditanyakan oleh mitra bisnis. Ada promo menarik nggak di Vaksi House? Promo, ya. Kalau promo pastinya ada. Ya, jadi kami ada yang namanya CLC, Customer Loyalty Card. Jadi di sini dari pasien itu bisa membeli kartu kami. Oke. Dan dari pembelian kartu ini tentunya dapat diskon maksimal 10% untuk vaksin. Oke. Itu kartunya bisa digunakan untuk berapa orang dan jangka waktunya berapa lama, Ya, Pak? jadi kartu ini berlaku untuk 10 orang. Oh, satu kartu itu bisa dipakai 10 orang ya? Dan tidak harus satu kakak gitu, tidak. Oh, Jadi misalnya ngajak teman-teman, ngajak saudara, ngajak sepupu, ngajak kantor tetangga. bisa ini ya, Pak ya, kantor ya. Oh ya betul. Betul. Kantor bisa. Jadi semua bisa bebas, tidak ada batasan satu kakak itu tidak. Oke. Seperti itu. Dan bisa berlaku sampai 1 tahun. Oh, oke. Karena ada memang beberapa vaksin yang diberikannya secara berkala dalam jangka waktu tertentu ya, Pak ya.
Iya, benar sekali. Oh. Jadi ada yang misalnya vaksin tipes itu 3 tahun sekali. Itu influenza 1 tahun sekali. Gitu. Dan itu jadi mempunyai CLC itu jadi salah satu keuntungan untuk mitra bisnis ya untuk mendapatkan vaksin dengan kualitas yang bagus dengan cara yang mudah ya Pak ya. Benar sekali. Nah, kalau misalnya kita mau tahu lebih lanjut, mungkin ada sosial media atau contact person yang bisa dihubungi kalau misalnya ada yang langsung belum selesai nih talk show, kayaknya aku harus appointment sekarang gitu. Ya, untuk info lebih lengkapnya bisa mengunjungi Instagram kami vaccihus.id. VACCIHUS.id. Di sana informasi lengkap mengenai kami. Oke, juga bisa appointment tanya-tanya di sana juga bisa. Tentunya ya Pak ya? Bisa. Oke, ini kita sudah punya pertanyaan lumayan banyak sore hari ini. Kita jeda dulu mitra bisnis, masih ada waktu untuk Anda mengirimkan pertanyaan karena di sesi berikutnya kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp ASFM 0812 1nya 4 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda tetap di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0812 1nya 4 kali 043. Dok, sudah siap? Siap, harus siap. Harus siap. Wow, ini lumayan banyak. Yang pertama adalah ini ada dari Putri di Surabaya. Kalau sudah vaksin HPV, resiko terkena infeksi berapa besar ya? Begini, jika vaksin ini adalah perlindungannya sampai diklaimnya adalah sampai 95%. Jadi dengan divaksin ini kita bisa meminimalkan resiko tertular HPV. Ya. Tapi berapa persennya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Masih tetap ada resiko. Ya balik lagi, kita tetap harus menjaga pola hidup kita. Karena setiap individu berbeda ya, Dok? Setiap individu berbeda, kita tidak bisa menentukan berapa persennya. Oke, ini dari Ibu April, idealnya vaksin HPV ini mulai umur berapa dan berapa kali? Kalau ngomong ideal, biasanya dimulai pada saat anak-anak dan garis besarnya adalah belum berhubungan seksual. Oke. Ya, biasanya anak-anak akan diberikan pada usia 9 sampai 14 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dewasa juga bisa. Jadi menurut WHO 15 sampai 45 tahun, tapi khusus untuk di Indonesia kita bisa sampai 15 sampai 55 tahun. Oke. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi dari Gaya. Vaksin HPV kalau untuk perempuan mulai usia berapa? Sama ya, Dok ya? Sama, untuk perempuan tetap mulai usia 9 tahun. Iya, lanjut silakan, Dok. Tapi itu nanti akan dibedakan dosis pemberiannya, jadwal pemberiannya. Jadi kalau misalkan 9 sampai 14 tahun itu diberikannya cukup 2 dosis dengan interval 6 bulan. Jadi hari ini suntik, nanti 6 bulan kemudian balik lagi untuk disuntik atau maksimal 1 tahun kemudian. Tapi untuk usia di atas 15 tahun sampai 55 tahun itu pemberiannya adalah 3 dosis. Jadi disuntikan sekarang, nanti disuntikan 2 bulan lagi, kemudian kembali 4 bulan kemudian. Dari suntikan yang kedua. Seperti itu. Nah, ini ada yang tadi perempuan-perempuan, wanita-wanita yang tanya. Ini ada yang tanya dari Arya, apakah HPV juga bisa menginfeksi pria? Bisa. Manifestasi klinisnya adalah bisa terjadi kutil di alat kelamin. Seperti itu. Jadi memang disarankan untuk laki-laki juga divaksin. Karena bisa jadi dia juga yang membawa virus tersebut. Nah, ada lagi pertanyaan dari Vita, apakah pencegahan HPV ini bisa dengan cara alami, misalnya dengan herbal? Nah, silakan, Dok. Mohon maaf, untuk saat ini pencegahannya, untuk pencegahan primernya tetap jawabannya adalah vaksin. Tetap harus vaksin ya. Iya. Nah, ada yang bertanya juga ini Robert, untuk vaksin HPV sendiri ini harganya berapa ya? Nah, ini kayaknya ke Pak Teguh. Silakan, Pak. Ya, jadi kalau vaksin itu vaksin HPV ada 3. 2 strain, 4 strain, dan 9 strain yang terbaru. Kalau di kami sedianya 4 dan 9 strain. Kalau 4 strain ya kurang lebihnya
ini saya ngomong harga Ya, fix. sekitar aja. Sekitar 3 juta lah. Oke. Kalau yang 9 strain ini sekitar 7 jutaan. Oh, ada tipenya ya dok ya ini Ada ya? tipenya. Jadi vaksin untuk vaksin untuk HPV sendiri itu kita punya 3. Yang pertama itu adalah di Indonesia ya saya ngomong ya. Itu adalah Cervarix, isinya adalah virus tipe 16 dan 18. Terus kemudian untuk yang Gardasil, biasanya orang mungkin akan mengenalnya Gardasil 4. Itu isi virusnya adalah tipe 6, 11, 16 dan 18. Kemudian yang paling terbaru untuk saat ini adalah Gardasil 9 yang tipenya paling lengkap adalah kandungannya tipe 6, 11, 16, 18, 31, 32, 45, 52 dan 58. Oh, Ya. virusnya ini banyak tak dok? Virusnya ini banyak. Jadi virus HPV itu di dunia ini ada 200 tipe virus. Oh, Tapi wow. untuk saat ini yang paling banyak untuk menyebabkan kanker serviks terutama adalah tipe 16 dan tipe 18. Oke. Nah, ini dari tadi yang tanya banyak wanita, apakah memang angka wanita ini lebih tinggi dok? Betul, resiko terkena kanker serviks untuk wanita lebih tinggi. Dia nomor 2 kan di Indonesia. Wah, nomor 2 ya dok Nomor ya? 2 di Indonesia setelah Oke. kanker payudara. Oh wow. Lagi-lagi ya dok ya. Iya, betul. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah vaksin HPV dari Vaxi House itu sama dengan vaksin dari program pemerintah? Berapa kali dosisnya dan berapa promonya di Vaxi House? Dari Bu Mara, silakan. Pak Teguh. Ya, kalau vaksin dari pemerintah mungkin yang Cervarix ya. Mungkin. Ya. Yang Cervarix yang hanya 2 strain. Oke. Sedangkan kalau dari kami minimal adalah yang 4 strain. 4 dan 9 ya Pak 4 ya? dan 9 Oke. seperti yang tadi saya sebutkan itu. Oke, dosisnya berapa pemberiannya? Sama-sama 3 kali. Oh, untuk Kalau- dewasa ya? Ada yang 2 kali Kalau juga ya, misalkan yang untuk anak-anak. dosis tergantung umurnya. Oh, Kita tergantung balik umur. lagi. Kalau misalkan usia 9 sampai 14 tahun kita perlu 2 dosis saja. Tapi kalau misalkan di atas 15 tahun sampai 55 tahun itu mereka perlu 3 dosis. Oke, jadi dikondisikan Bu Mara dari penerimanya, usia penerimanya Betul, ya. iya. Oke, nah ini lagi promo di Vaxi House Pak Teguh, silahkan. Iya, jadi kalau di Vaxi House ini kita ada CLC yang tadi saya sebutkan. Itu ada 5 tipe. Yang pertama Diamond, kemudian Marine, Amber, Ruby dan Emerald. Oke. Ya, jadi seperti Diamond akan mendapatkan diskon sebesar 10% Oke. untuk setiap pembelian vaksin. Dan untuk Marine 7,5%, Amber 7,5%, Ruby 5 dan Emerald 3%. Oh. Dan 3 teratas Diamond, Marine, Amber itu akan mendapatkan promo juga, mendapatkan vaksin influenza gratis. Lumayan. Seperti itu. Wah, ini menarik mitra bisnis dan satu kartu itu bisa dipakai untuk 10 orang ya Pak Benar ya. sekali, 10 Dan orang. tidak harus satu kartu keluarga. Nah, ajak tuh teman-teman kantornya. Karena kayaknya penting ya untuk mendapatkan vaksinasi. Kayak emang Benar sekali. masyarakat kita ini cukup apa ya, awam ya untuk pencegahan. Kalau tentang penyakit ini kalau udah kena baru bingung cari obatnya, Betul, begitu ya. iya. Oke. Kita jeda dulu, jeda lagi. Oke. Kami masih akan menemani Anda mitra bisnis di sesi terakhir Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Vaxi House. Jadi pastikan tetap tune in di 104.3 Pas FM, Radio Bisnis Surabaya. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaxi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Masih menemani Anda mitra bisnis di sesi terakhir Radio Talk Show Pas FM bersama dengan Vaxi House, membahas tentang HPV. Sebelum saya ke Dokter Anita dan Pak Teguh, tadi off the record ada pertanyaan yang menarik gitu ya. Sebenarnya untuk trigger orang yang datang untuk menerima vaksin HPV ini apa saja sih dok? Apakah memang kesadaran? Apakah sudah setinggi itu kesadaran masyarakat kita untuk menerima vaksin HPV? Singkat saja. Mungkin kalau di kota besar mungkin kesadarannya masih bisa ya tinggi, tapi kalau misalkan di daerah itu kurang banget. Nah, biasanya yang terjadi di kita itu paling banyak adalah kalau misalkan usianya masih usia 9 sampai
14 tahun kebanyakan mereka itu kadang terlewat satu dosisnya, kemudian mereka harus vaksin kembali. Tapi kalau untuk yang di atas usia 15 tahun, mereka itu kadang karena satu mungkin disuruh orang tuanya, kalau yang sadar sendiri jujur itu sangat minimal. Oke. Iya. Kayaknya memang perlu edukasi. Perlu edukasinya itulah dari gunanya Vaksi House. Mengedukasi masyarakat. Edukasi masyarakat, betul. Nah, ini juga jadi salah satu bagian dari edukasi. Kenapa kita harus mementingkan atau seberapa penting kita harus sadar bahwa vaksin, terutama vaksin HPV ini perlu untuk setiap individu. Silakan mungkin Dokter Anita dulu. Jadi kenapa vaksin ini penting? Tolong diingat-ingat bahwa kita tetap nomor 1 di Asia Tenggara untuk kanker serviks yang disebabkan oleh virus HPV tersebut. Makanya untuk melindungi kita supaya kita juga bisa menekan angka kematian dan menekan angka kejadian kanker serviks di Indonesia, sebaiknya kita harus vaksin. Mencegah lebih baik daripada jika kita sudah kena kanker, kita akan habis-habisan. Betul. Oke, Pak Teguh silahkan. Kenapa kita harus sadar pentingnya vaksin untuk HPV atau untuk penyakit lainnya, terutama harus vaksin di Vaksi House? Ya, jadi kalau yang saya tahu selama ini, kita kan selalu cuman sakit ya berobat, sakit ya berobat. Nah, sekarang ada namanya vaksin. Vaksin ini mencegah sebelum terkena. Nah, kenapa kita tuh mau sakit dulu baru sadar? Kan sebenarnya kita mencegah dulu dengan vaksinasi ini. Apalagi HPV adalah pembunuh nomor 1 itu. Betul. Dia Di silent killer. Asia Tenggara. Silent killer. Jadi kita nggak tahu, kita kena tidaknya juga tidak tahu. Nah, kenapa kita tidak mencegah dulu? Kenapa harus menunggu kena dulu? Mengobati pasti jauh lebih mahal daripada mencegah tadi itu. Jadi yang tadi saya sebutkan harga 3 juta, 7 juta dibandingkan dengan pengobatan, dengan terapinya pasti akan jauh sekali. Ya, pasti. Seperti itu. Dan kalau vaksin ya tetap ingat di Vaksi House. Wah. Itu. Mungkin boleh di-share lagi. Kalau misalnya kita mau tahu lebih jauh tentang Vaksi House, kita bisa cari kemana sih? Ya, bisa buka di Instagram kami vaksihouse.id. Oke. Lokasinya ada di mana aja, Pak Teguh? Lokasi kita ada di 4 tempat. Ada di Surabaya Timur di Medika Utama Pakuan City, di Surabaya Tengah ada di Medika Utama Ciliwung, dan ada juga klinik Sanodok itu juga di Ciliwung. Kemudian di barat ada apotek Medika Utama Kupang Jaya. Oke. Ya, Memang lebih baik tapi harus appointment terlebih dahulu ya Pak? Ya, sebaiknya appointment aja lebih enak lah. Iya. Jadi untuk menghindari membludaknya antrian, kayaknya setelah talk show ini banyak yang sadar langsung. Ya. Semoga tercerahkan. Semoga. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Dr. Anita Sari dan Pak Teguh Wibowo Sulaiman sudah datang ke studio Pas FM berbagi, walaupun dokter kayaknya greget banget gitu ya. Terima kasih banyak untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung juga bersama kami melalui WhatsApp di 0812 1-nya 4x043. Kami akan kembali menemani Anda di Business Today. Jadi pastikan tetap tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Saya Riki Santoso. Selamat sore. Baru saja Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Vaksi House, layanan vaksinasi lengkap di Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Radio Talk Show Pas FM berikutnya.